Nah, Ci Susi, untuk yang lamaran dan sanjit, nah itu rambut juga punya special design biasanya ya, Ci? Iya, tergantung dari Hai Party Angels, kembali lagi bersama Airin di I Love My Life. Hari ini Party Angels kalau dilihat dari suasananya subuh-subuh, suasana di mana pengantin pagi-pagi siap-siap dan mulai make up. Kamu lihat sendiri ya, kenapa sih mesti dari subuh-subuh? Kenapa sih mesti pagi-pagi? Party Angels, yuk kita ngintip. Kenapa sih prosesi pagi itu makan waktu berjam-jam? Sebenarnya nggak lama juga dan itu perlu banget buat supaya total looknya kalian bisa begini. Oke. Hai Ci Susi. Hai, good morning. morning. Pengantin udah gorgeous. Ci, kebetulan nih Party Angels udah mulai heboh mau mulai acara-acara. Terus pertanyaan selalu gini, makeup boleh nggak sih cuma 1 jam aja? Apa 2 jam aja? Kenapa mesti 3 jam, 3,5 jam? Langsung jawaban dari expertnya. Gimana, Ci? Sebetulnya makeupnya sendiri 2 jam. Oh. Setengah jam buat foto-foto karena sekarang mereka mau foto. Yang penting foto. Konten. 30 menitnya. Untuk In case pengantinnya belum bangun. Nah, Terus kan kita dikejar waktu. Oke. Ya. Terus Ci, prosesnya gimana sih sampai gorgeous gini? Suka orang nanya berlapis-lapis ya. Ih, tebel banget ya, serem banget ya. Nah, Party Angels lihat sendiri kan how gorgeous she is. Tergantung permintaan dari tiap klien. Bener. Pengantin juga ada yang setiap harinya sudah pakai makeup. Bener. Nah, jadi dia juga mau tampil berbeda. Iya. Nah, kadang kalau yang permintaan seperti itu ya mau nggak mau sedikit lebih tebal dari yang dia setiap hari makeup. Kalau nggak juga tetap dianjurkan untuk natural look. Total look pengantin itu sangat penting. Oke, Ci, let's go. Yuk Let's kita go. ngobrol. Ya. Ci Susi, aku lihat hari ini tim-timnya lumayan ya, Ci, pada kesini semua. Ada paket apa aja sih, Ci, sebenarnya? Karena kan kadang-kadang pengantin habis udah booking buat dia sendiri, dia bingung buat mama, buat bridesmaid, kakak adik. Ada Oke. tim. Ada tim Cleo untuk mama, untuk bridesmaid, ya, lalu untuk sisters gitu, ya. Tapi kan, Ci, kadang-kadang orang dengar Susi Cleo, aduh, budget. Nah, apakah untuk paket seperti bridesmaid, Ci, di mana orang sekarang mau lebih wise spending ya? Iya, Jadi iya. kayak misalnya untuk bridesmaid Itu mama, siblings sister, itu ada budget, paketnya dan pasti harganya terjangkau. Oke, Iya. nah itu Ci yang paling Iya. dicari sama Iya. pengantin. Iya. Lalu satu hari itu Ci Susi sendiri bisa pegang berapa banyak? Sebetulnya tergantung jam. Jadi saya bisa memberikan servis di mana saya ke hotel atau ke rumah pengantin. Tapi juga kadang kan ada yang udah di salon aja, Ci. Nanti setelah itu saya kembali ke hotel, Untuk dia pakai retouch. baju segala macam, sayanya sore retouch. Nah, kalau memang di salon kan setelah satu pengantin bisa datang pengantin berikutnya sebelum pengantin yang satu selesai. Sehingga waktunya juga buat saya lebih minimal gitu kan, Ai. Betul. Sehingga saya bisa tangani antara 2 atau 3 tergantung dengan Jamnya. Untuk total look sendiri, Ci, berarti akan ada koordinasi dari makeup artist dan si desainer baju maupun desainer jewelry-nya ya, Ci ya? Iya, biasanya karena memang saya juga mau betul-betul kan perfect buat Iya. pengantin. Kadang saya nanya, kamu bajunya desainernya siapa? Pagi looknya bagaimana? Sore kamu looknya bagaimana? Sehingga saya juga bisa memberikan yang terbaik
paling cocok dengan pengantinnya untuk desain hairstyle-nya. Karena kan betul, kalau betul, bajunya iya. atau total look yang diinginkan, misal dia maunya agak yang rambut dibuka, tetapi bajunya tertutup semua, nanti kan Iya. terlalu banyak. Pagi hari misal dibuka, tapi baju tertutup, leher tinggi, terus dianya juga nggak terlalu tinggi. Oke, Nah, ngerti. rambutnya dibuka, terus masih mau pakai slayer, misalkan jadinya terlalu tumpuk-tumpuk buat dia. Iya, betul. Nah, itu juga kita harus bicarakan. Memang kalau dia udah decide dengan desainernya, kadang-kadang juga ada, oh ini yang pagi malam hanya satu look. Oke. Nah, kamu pasti bisa deh minta tolong sama desainernya. Kebetulan tadi Tex mau mampir. Party Angels paling seneng kalau kerja dengan orang-orang yang benar passionate, karena mereka nggak hanya untuk mereka sendiri tapi mau keseluruhan outlooknya itu bisa memberikan kepuasan buat si klien. Gimana Tex hari ini? Terima kasih ya. Ya emang udah tugas kita ya. Iya. Khususnya buat untuk bikin yang terbaik lah untuk pengantin, karena it's a special day kan buat mereka. Tex sendiri pada saat ketemu klien pertama kali, begitu melihat orangnya sebagai seorang desainer, langsung begitu lihat langsung udah tahu ini bagusnya begini, atau ngobrol dulu, dilihat lagi karakternya seperti apa? Tergantung, kadang-kadang ada kalau yang pengantinnya komunikatif gitu ya, dia udah sangat tahu apa yang dia mau, itu lebih mudah buat kita kerjanya gitu. Kayak oke, paling kita cuma kasih advice yang menurut kita lebih baik lagi gitu, supaya benar-benar dapat apa yang dia mau. Tapi kalau ada juga pengantin yang masih bingung ya, aku belum tahu nih mau bikinnya apa, mau kayak gimana gitu, dan ya itu tugasnya kita emang untuk apa mengarahkan mereka. Kadang-kadang nggak sekali ketemu gitu, kadang-kadang pas pertemuan pertama itu kita emang biasa kita fitting. Kita cobain beberapa baju yang ada kita punya archive gitu, kita akan cobain ke mereka, kita lihat paling bagus gimana, dan mereka juga ada feel-nya kan, oh ternyata aku pakai baju ini, siluet ini lebih cocok buat aku, ada yang lebih cocok siluet yang tadinya, kadang-kadang ada yang udah datang kayak oh aku udah pasti maunya misalkan airline gitu, karena aku udah coba mermaid, badan aku nggak bagus gini, gue pakai mermaid. Kalau makin kesini kan kita wedding industry in Indonesia itu udah makin besar kan, one of the best lah in Southeast Asia gitu, jadi kayak kompetisinya juga tinggi, jadi kita juga dituntut untuk terus berinovasi, terus memberikan yang terbaik. Saya sendiri sebagai wedding planner, Party Angels, senang banget bekerja dengan mereka-mereka ini. Kenapa mereka-mereka ini bisa sampai sukses seperti ini? Karena selalu mendengarkan apa yang diminta oleh para klien-klien, sehingga bisa mewujudkan dan memvisualisasikan apa yang dimimpikan oleh mereka semua ya, Tex ya, Ci ya. Make their dreams come true. Iya, Tex. Untuk ke kamu sendiri, proses booking, lalu desain, itu perlu waktu berapa lama dan step by stepnya gimana sih? Biasanya sih kalau untuk productionnya kita sendiri gitu, karena banyakan pekerjaan itu kita kebanyakan handmade ya. Bisa dibilang hampir kayak 100% handmade lah, hampir 100% kan. Banyak sih klien kita tuh yang nanya gitu kayak, Tex kalau sama kamu tuh kita perlu pergi cari bahan bareng atau enggak gitu, beli bahan. Kita nggak pernah Ci. Jadi itu bedanya. Banyak klien yang happy ke kita karena kita nggak pernah beli bahan yang jadi, dalam artian dekoratifnya ya gitu. Kita semua itu handmade, kita bikin sendiri, jadi customize sesuai dengan request si klien gitu. Jadi karena itu lama banget. Nah biasanya itu productionnya sendiri kita 6 bulan gitu loh. Kenapa? Banyak sih klien kita tuh yang nanya gitu kayak, Tex kalau sama kamu tuh pergi cari bahan bareng atau enggak gitu, beli bahan. Kita nggak pernah Ci. Jadi itu bedanya. Banyak klien yang happy ke kita karena kita nggak pernah beli bahan yang jadi, dalam artian dekoratifnya ya gitu. Kita semua itu handmade, kita bikin sendiri, jadi sesuai dengan request si klien. Nah Tex, gaun kamu selalu identik dengan glamour dan punya ciri khas tersendiri. Nah selama ini saya pribadi belum melihat ya, apakah Tex itu bikin cheongsam juga? Ya. Sebenarnya ada sih, ada klien juga yang biasanya kalau Sangjit itu kan ya pasti lebih oriental look lah, looknya lebih ini kan. Kita ada, cuma of course kita biasanya nggak bikin, kalau sekarang itu kan mungkin kita sering lihat lah ya trennya sekarang gitu kan, lebih kayak emang baju kayak kerajaan. Iya, baju kerajaan gitu ya. Ya kita bisa bikin kayak gitu juga, tapi stylenya kita gitu, gaya teknik pembuatnya kita. Saya lagi wondering kayak apa itu ya? Mungkin nanti saya harus bikin special collection ya. Iya, kalau boleh buat khusus Party Angels di I Love My Life bisa ngintip-ngintip. Boleh, nanti kalau misalkan udah kita bikin lagi Ci. Iya, oke. Kita nanti next-nya kita kunjungi tempatnya Tex Boutique ya Tex, untuk ngeliat koleksi-koleksi uniknya ya Tex ya. Siap. Nah Ci Susi, untuk yang lamaran dan Sangjit, nah itu rambut juga punya special design biasanya ya Ci? Iya, tergantung dari baju dan dia punya tema mau seperti apa, looknya mau seperti apa. Misal nih,
pengen seperti empress. Iya, nah, bajunya saya lihat oke, udah menunjang. Aha. Oke, terus mungkin saya akan kontak IO. Ini betul-betul dia akan gitu. Oke, saya suggest, saya kasih idea. Kamu saya dandan begini, berani nggak? Berani. Saya juga akan kasih usul untuk mungkin hairpiece-nya. Iya. Okay. Kalau misal begini, oke nggak? Nanti kan akan diolah oleh desainernya. Oke. Nah, kalau Mama yang ikutan ngambil sama Cisusi juga, apakah Cisusi berusaha mengimbangi nih supaya juga Mama nggak over jangan melebihi si pengantin dan juga jangan terlalu sederhana. Iya. Tapi satu tema. Oke. Gitu, iya. Betul. Kan banyak yang seru ya kalau kayak gitu, mama sama bride itu kan sekarang mamanya keren-keren kan gitu. Iya. Karena kalau menurut saya nih selama ini yang saya perhatikan teman-temannya pengantin lihatnya pengantin mau sampai 2 tahun masih ingat loh pengantin pakai apa. Betul. Temannya. Betul. Tapi yang teman-teman mamanya ingatnya mamanya pakai apa. Ingat semua. Betul. Kadang-kadang si itu bajunya dulu begini, bisa ingat kita ya. aja lupa Kita aja udah lupa. Jadi saya bilang mamanya sepenting pengantin juga. Betul. Jadi kayak mamanya juga jadi pengantin karena dia mau di panggung, pengantinnya juga jadi ya dua-duanya penting lah. Iya, bagi kita semua dua-duanya penting. Iyalah, bukan berarti yang satu harus melebihi yang ini, enggak. Pengantin tetap dia keluar dengan outstanding dan dengan beauty insight-nya pasti keluar. Nah, mama juga diimbangi harus juga outstanding karena kan ini mamanya. Tapi spotlight-nya tetap si pengantin, jangan maminya ya, Ci. Iya. Seru ya sekarang ini tuh sangjit, lamaran tuh lagi marak banget. Jadi tuh kayak tema-tema unik bermunculan, makeup juga banyak ide-ide baru, desain gaun juga ya, Tex ya. Ini benar-benar jadi penasaran nih gayanya Tex kalau bikin Cheongsam seperti nanti apa. aku bikin deh. Iya, harus banget ya. Siap. Tex sendiri mendescribe style kamu tuh apa? Sebenarnya mungkin kalau banyak orang bilang ya dramatik gitu. Jadi kayak selalu ada unsur dramatisnya lah gitu kalau dari rancangan saya gitu. Tapi dramatik ini kan bisa luas gitu kan. Bisa yang modern, bisa yang lebih klasik gitu. Jadi kayak mungkin itu ya ciri khas rancangan saya. Oke. Sambil makan yuk. Oke. Yuk. Jadi ini kita sambil. Tex kita makan. Aduh. Tex untuk gaun pengantin ya. Beberapa desainer itu ada yang bisa disewakan, beberapa ada yang harus istilahnya beli putus. Nah, Tex, apakah ada flexibility? Karena yang saya tahu selama ini untuk ke Tex Saverio itu gaun harus hak milik. Sementara flexibility saya lihat itu amat sangat berperan di kerjaan kita ya. Nah, mereka selalu tanya, naksir banget sama gaunnya Tex. Tapi boleh nggak sih, Ci? Kita balikin lagi? Nah, gitu. boleh. Jadi emang kita juga ngelihat lah, kadang-kadang kan orang hidup makin simpel ya zaman sekarang ya. Jadi kayak kalau ditanya bisa di rent apa enggak, bisa gitu. Jadi emang kita juga nggak menutup kemungkinan, ya udah setelah misalkan dipakai, dibalikin ke kita, buat kita juga senang terima, karena itu archive buat kita kan. Archive buat kita juga bisa kasih ke pengantin yang lain. Misalkan yang mau datang, kita pegang satu prinsip, kita nggak akan sewakan lagi baju itu. Jadi walaupun mereka rent, mereka bisa tenang gitu. Mereka nggak merasa khawatir tiba-tiba bajunya dia dipakai oleh pengantin lain gitu. Dan temen lagi ya. Jadi emang kita nggak pernah gitu sewakan lagi. Kita hanya pakai sebagai archive kita untuk misalkan kayak pengantin datang untuk ngelihat worksnya kita kayak apa, kerjanya kita, cuttingnya kita kayak apa, itu bisa. Tapi kalau kita sewakan lagi kita nggak pernah. Unless kalau kayak keperluan misalkan ternyata bajunya kita kasih ke special project biasanya. Misalkan artis luar negeri request bajunya gitu misalkan. Nah, kita kasih lihat opsi yang kita punya dan kepilih. Nah, biasanya kita akan kabarin dulu ke si kliennya, baju kamu dipilih untuk project ini. Jadi ya karena ini rent, sebenarnya haknya masih di kita gitu kan. Jadi tapi kita tetap courtesy, kita kasih tahu ke klien ini dipakai dipilih oleh selebriti A misalkan. Jadi mereka juga tahu udah ahead gitu. Kalau misalkan pada suatu saat nanti fotonya muncul di mana pakai baju dia udah tahu gitu. Iya, enak banget.
Terus waktu saya di lapangan juga suka terkaget-kaget lagi mau entrance, Cisusi ada di sini. Jadi Cisusi, certain klien yang Cisusi merasa, aduh saya harus liatin dulu nih sampai entrance, baru Cisusi di bawah ya, ngeliatin udah di dalam. Ay, gua pulang ya, tadi jam 1 pagi, besok gua jam 1 pagi mesti jalan lagi. Luar biasa. Sebetulnya banget. kadang bukan certain klien, kalau bisa semua klien juga saya mau tinggal. Betul. Hanya kadang-kadang kan Ada certain need, setelah retouch saya harus lari ke tempat lain. Nah, kan nggak mungkin saya tunggu karena ada yang berikutnya tunggu saya untuk retouch gitu. Nah, kadang-kadang memang setelah yang retouch terakhir nggak ngapa-ngapain ya pengen lihat lah pengantinnya hasil karya kita. Dia masuk. Iya. Maksud saya tadi ini bukan Cici milih-milih klien, tapi klien dengan ada concern khusus. Contoh misalnya takut waktu entrance ininya misalnya mesti diperbaiki lagi apa enggak, walaupun sudah mantep rasanya ya. Lalu case-case tertentu lah ya, Ci, bukan artinya memilih-milih klien. Ya kita semua pasti maunya ngelihat hasil karya kita sampai ke dalam, betul. Iya. Nah, Party Angels kita tuh dari tadi ngobrol-ngobrol sambil nunggu jam buat masangin gaun. Pasang gaun tuh di hari H teks itu berapa lama sih? Idealnya sih ya Cia, itu 20 sampai 30 menit sebenarnya gitu. Tergantung bajunya lah. Kalau kadang-kadang bajunya lebih simpel ya lebih cepat gitu. Cuma idealnya 20 menitan lah gitu. 20 menitan ya, iya. Jadi nggak ada tuh yang dibilang 1 jaman ya, pasti udah cuma tinggal 20 menit, 15 menitan. Party Angels mau tahu nih dari sekian lama bergelut di bidang wedding, ada nggak sih pengalaman yang lucu atau yang bikin mules dan tidak terlupakan? Coba kita share. Oke, Ci dulu deh. Jadi dulu kan macet Jakarta ya, Terus pengantin kan tahu sendiri detailnya banyak banget. Detailnya banyak, lalu dianya sibuk, dianya nggak tidur-tidur, hari H kaget banget dia datang pagi-pagi ke salon bawa infus. Jadi kan saya kaget, aduh cilaka ini pengantinnya bagaimana, kenapa bawa infus? Iya, nggak taunya pengantin 1 malam di muka sudah masuk rumah sakit. Astaga, karena apa, Ci? Karena terlalu capek. Kamu tahu sendiri berapa pengantin yang dari dulu ya, jalanan macet, dia masih mau beli apa, misal mau ke mall, mau apa, kurang tidur lah. Nah, betul-betul ini dia bawa infus, bawa suster dari rumah sakit ikutin. Jadi saya dandan, infusnya ditempel di kaca. Wow, hati-hati nih Party Angels kalau mau married 3 hari sebelumnya istirahat total. Emang banyak banget ya kalau story wedding itu kita ngedengerin kadang-kadang ya mungkin karena kita kerja di bidang ini kita benar-benar passionate about our field gitu kan. Jadi kayak ya kita ikut ngerasain kadang gitu, nggak apa sih pengantinnya gimana gitu, kita ke bawah juga. Kalau dari aku sih zaman kapan ya, sebelum pandemi lah itu. Story-nya juga lumayan gitu. Jadi si pengantin ini kayak, jadi pertama tuh yang datang ke kita tuh mamanya. Jadi mamanya itu udah kayak, ini cukup unik lah gitu. Datang ke kita pun juga yang datang tuh, tapi biasa lah gitu. Kadang-kadang yang kontak tuh asisten si ibu gitu. Akhirnya kita bingung kan, oh ya udah gitu. Bistex bisa nggak ibunya ini kita terbang ke sana gitu. Oh saya bilang, waduh kalau saya terbang ke sono agak sulit ya gitu, karena di jadwal di saya pun juga agak sulit gitu kan, fitting terus berjalan, saya nggak bisa tinggalin gitu aja gitu. Oke, akhirnya kita ke pertemuan pertama itu kita nggak ketemu langsung dengan ibunya, tapi ketemu dengan asistennya dulu. Nah, ketemu sama asistennya, tapi si ibu ini udah kayak firm banget gitu mau sama saya gitu. Oke, udah akhirnya kita jalanin, udah jalan proses, ibunya udah oke segala macam. Sampai tiba-tiba suatu saatnya udah mendekati hari H nih. Kayaknya tinggal 1 bulan deh tinggal 1 bulan hari H gitu. Si ibunya ini spesifikly bilang, cerita gitu, saya mau ngomong sama teks langsung gitu. Dia cerita akhirnya bahwa ini anak saya tuh bikin baju wedding di tempat lain gitu. Nah, tapi hasilnya tuh sangat nggak memuaskan lah gitu. Dan anaknya ini udah lumayan, ya karena udah tinggal 1 bulan kan, bayangnya 1 bulan udah mau hari H-nya, dan ini big party sebelum pandemi kan undangannya dan emang ribuan gitu kan. Bajunya belum jadi dan yang udah kelihatan pun nggak bagus, dibenerin bukannya makin bener malah makin acak-acakan gitu. Nah kita udah kayak 1 bulan, terus kita mesti gimana gitu kan. 1 bulan tuh kayak kita juga udah punya jadwal kita sendiri gitu, dan kita juga nggak bisa langsung bikin yang baru segala macem. Terus akhirnya ya udah, karena kita merasa kayak
ibunya ini sampai ibaratnya kayak minta tolong deh, ini bukan masalah uang lah gitu ya, masalah kayak minta tolong, teks bisa nggak? Ini benar-benar minta tolong gitu, kayak oke deh gitu, saya lihat dulu ya gitu. Saya nggak berani janji loh, saya bilang saya nggak berani janji ya gitu, tapi saya lihat dulu deh bajunya sampai kayak gimana. Akhirnya tuh baju dibawa dari luar, jadi bukan dari sini gitu. Desainer sini bagus-bagus lah Ci Ai, jadi ini di luar negeri. Nah terus udah gitu, setelah saya datang lihat emang itu baju hancur-hancuran banget. Pas dilihat dalamnya pun hancur, padahal ini brandnya lumayan besar gitu. Terus kita lihat kayak, oh ini begini gitu kerjanya. Dan gimana ya gitu, kita kan biasanya kita bikin bahan sendiri gitu kan, kita bikin nggak mungkin gitu dengan waktu tersisa 1 bulan itu nggak mungkin kita bikin sendiri, nggak mungkin. Jadi kita hanya memanfaatkan baju yang udah ada, yang udah agak hancur berantakan itu kita harus remake gitu loh. Dan itu dalam 1 bulan gitu. Akhirnya ya udah gitu, saya bilang sampai saat itu kamu tetap cari baju ganti deh. Saya bilang saya kerjakan ini tapi saya takut juga saya juga nggak mampu gitu ya. Kamu tetap harus ada second options. Ini saya kerjain gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, syukurnya kita bikin semua segala macam, saya cuma usahain yang dari ini bisa, dan akhirnya kita rombak semua, kita cuma ambil beberapa bagian dari baju itu, akhirnya jadi terus dia nggak pernah fitting, itu nggak pernah fitting sama sekali. Jadi orangnya juga di luar kota, bukan di Jakarta, jadi nggak bisa datang fitting. Jadi tantangan banget buat saya gitu, tahu sendiri gitu kan baju konstruksi penting banget gitu, ini nggak pernah fitting, waktu tinggal sedikit, ya udah akhirnya hoki-hokian. Dan saat itu akhirnya saya terbang juga keluar karena ini special case, bajunya kita nggak pernah fitting, kita nggak tahu gimana jadinya. Akhirnya saya ikut terbang, syukurnya pas kita datang tuh kalau nggak salah 2-3 hari sebelum hari H gitu, fitting, itu semuanya bagus. Wow, ini bener-bener seru banget Party Angels, bener-bener cerita yang nggak pernah kita tahu. Nah, last but not least, kita dengerin apa sih yang mau disampaikan dari Tex dan Ci Susi kepada para Party Angels, silakan. Ayo Ci. Sini dulu deh. Ya, kita berikan yang terbaik buat klien. Bahkan sampai detail pun kita akan terus menggali supaya apa yang betul-betul menjadi impian setiap klien itu tercapai. Nah, tetapi juga perlu kerjasamanya. Misal kalau dari saya, jaga kulit, jaga kesehatan, hari H terpenting karena kamu sebagai main actor, iya. Jadi harus betul-betul keluar semua yang terbaik dari kamu, iya. Dari Tex iya, apa, sama Tex? sih. Aku juga setuju kurang lebih kayak gitu ya. Maksudnya bisa dibilang momen terpenting dalam hidup seseorang gitu kan. Jadi kayak you want to pick the best lah gitu. Jadi jangan, of course budget ya itu satu hal lah. Tapi kamu nggak mau hanya karena budget kamu pilih yang istilahnya at the end of the day nanti akhirnya nggak puas dan harus ngulang lagi. Ya kalau bisa diulang, kalau nggak bisa ya kan kayak gitu ya. Jadi ya bijak-bijaknya sih pilih yang terbaik. Dan pastinya gitu. chemistry ya. Kalau saya boleh tambahkan, chemistry antara Party Angels dengan para vendor yang terlibat. Betul. Percaya nggak percaya itu yang bisa bikin semuanya menjadi maksimal. Oke, Party Angels, thank you for watching. Kalau kalian suka dan merasakan manfaatnya dari konten-konten ini, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, dan subscribe di I Love My Life.